Baik, perkenalkan nama lengkap saya Veronica Cindy Claudia Butun dengan NIM 22110064. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Yang pertama, membangun PT, CV, UD dan tata cara pengurusan izin IRT pada Balai POM. Yang berikut, pendirian perusahaan. Pendirian perusahaan adalah proses formal untuk membentuk entitas bisnis yang diakui secara hukum. Ada beberapa tipe perusahaan yang bisa didirikan, termasuk PT Persoan Terbatas, CV, dan UD usaha dagang. Setiap tipe perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda dan persyaratan yang harus dipenuhi. Yang berikut tipe-tipe perusahaan. Tipe perusahaan PT yaitu merupakan bentuk perusahaan yang paling umum di Indonesia. Persyaratan dari PT: yang pertama, minimal 2 pemegang saham. Yang kedua, modal minimum 50 juta. Yang ketiga, akta pendirian dan pengusahaan dari notaris. Yang keempat, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, CV, yaitu merupakan bentuk perusahaan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang yang bertindak sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif. Persyaratan dari CV: yang pertama, minimal 2 sekutu aktif dan 1 sekutu pasif. Yang kedua, modal disetorkan oleh sekutu pasif. Yang ketiga, akta pendirian dan pengesahan dari notaris. Yang keempat, NPWP atau nomor pajak wajib. Yang ketiga, UD atau usaha dagang, yaitu merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana. UD tidak memiliki pemisahan antara modal dan kepemilikan, sehingga pemilik bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban perusahaan. Persyaratan dari UD: yang pertama, minimal 1 pemilik. Yang kedua, modal disetorkan oleh pemilik. Yang ketiga, tidak perlu akta pendirian tetapi dapat membuat perjanjian tertulis. Yang keempat, nomor pajak wajib pajak. Yang berikut, pendahuluan. Pendahuluan tentang pembangunan PT. Yang pertama, pendirian PT atau Persoan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling umum di Indonesia. Yang kedua, PT memiliki kelebihan dalam hak pemilikan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban perusahaan. Yang berikut, pendahuluan tentang pembangunan CV. Yang pertama, pendirian CV, salah satu bentuk badan usaha yang populer di Indonesia. Yang kedua, CV memiliki kelebihan dalam hal kepemilikan dan pengelolaan bersama antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang ketiga, pendahuluan tentang pembangunan UD. Yang pertama, pendahuluan UD atau usaha dagang adalah bentuk badan usaha yang sederhana dan fleksibel. Yang kedua, UD memiliki kelebihan dalam hal kepemilikan dan pengelolaan yang mudah. Yang berikut, tata cara pengurusan izin IRT pada Balai POM. Yang pertama, Balai POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengaturan izin IRT atau izin produksi pangan. Yang kedua,
Proses pengurusan izin IRT melibatkan pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, dan verifikasi produk. Yang berikut tipe-tipe perusahaan. Yang berikut persyaratan pendirian PT, CV, dan UDM. Proses pengurusan izin IRT. Untuk mendapatkan izin IRT atau izin usaha industri rumah tangga, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan dokumen. Bagian A, membuat surat permohonan izin usaha industri rumah tangga. B, melampirkan salinan KTP permohonan. C, melampirkan salinan NPWP permohonan. Yang D, melampirkan surat keterangan domisili usaha. Yang kedua, pengajuan permohonan. Bagian A, mengajukan permohonan izin usaha industri rumah tangga ke Balai POM setempat. Yang ketiga, pemeriksaan dan verifikasi. Yang keempat, pembayaran biaya. Yang kelima, pengambilan izin. Yang berikut, proses pengurusan izin IRT. Yang pertama, pendaftaran produk IRT. 1. Mengisi formulir pendaftaran produk IRT yang disediakan oleh Balai POM. Yang kedua, melampirkan dokumen yang diperlukan seperti sertifikat jika produk halal, label produk, dan daftar bahan baku yang digunakan. Yang ketiga, membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang berikut, pengecekan dan verifikasi. Balai POM melakukan pengecekan terhadap formulir pendaftaran dan dokumen yang dilampirkan. Yang kedua, dilakukan verifikasi terhadap kehasilan produk, keamanan bahan baku, dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, jika semua persyaratan terpenuhi, Balai POM akan memberikan izin edar dan nomor registrasi. Yang berikut, tata cara pengurusan izin IRT. Yang pertama, PT Persuan Terbatas. Yang kedua, CV. CV adalah bentuk badan usaha yang memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas dan kebebasan pengaturan. Yang ketiga, UD. UD adalah bentuk badan usaha yang memiliki kelebihan dalam hal-hal sederhana dan mudah didirikan. Yang keempat, tata cara pengurusan izin IRT pada Balai POM. Proses pengurusan izin IRT pada Balai POM meliputi pengaturan permohonan atau penilaian dokumen dan penerbitan izin IRT. Dengan memahami tata cara pengurusan izin IRT pada Balai POM, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam presentasi ini telah dibahas mengenai pembangunan PT, CV, UD, dan tata cara pengurusan izin IRT pada Balai POM. Berikut adalah kesimpulan dari presentasi ini. Yang pertama, pembangunan PT, CV, dan UD merupakan langkah awal dalam memulai usaha. Yang kedua, proses pengurusan izin IRT pada Balai POM meliputi beberapa tahapan seperti pengajuan permohonan, pemeriksaan produk, dan penerbitan sertifikat. Yang ketiga, penting untuk mengikuti tata cara pengurusan izin IRT yang berlaku agar produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Yang keempat, dalam membangun usaha kerjasama dengan Balai POM, sangat penting untuk memastikan kesesuaian produk dengan peraturan yang berlaku. Dengan memahami dan mengikuti prosedur yang tepat, pembangunan PT, CV, UD, dan pengurusan izin IRT pada Balai POM dapat
dilakukan dengan lancar dan sukses. Demikian hasil presentasi saya, terima kasih.